ramah lingkungan. Ramah berarti apa? Ramah itu apa? Baik. Maksudnya baik gimana? Teknologi yang baik terhadap lingkungan gitu ya. Oke. Zaman dulu kita itu waktu belum ada penerangan kita pakai apa ini? Pakai lentera. Atau kalau misalnya kita mati lampu, kalau itu pakai apa kita? Lilin. Satunya lagi yang kalau misalnya mati lampu ini pakai sender, ya. Kalau misalnya nggak ada tutup matanya sender namanya. Ini bisa pakai lentera. Zaman dulu ya. Zaman dulu kita pakai ini. Kalau mati lampu. Atau kalau misalnya malam hari kita pakai ini. Kemudian kalau misalnya mau pergi kemana-mana kita pakai gerobak. Pakai gerobak itu kamu dorongnya gitu. Pakai andong ya, pakai delman. Kita masih pakai kuda, tenaga kuda. Belum ada teknologi yang berpartisipasi dalam kehidupan kita. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, si sentir tadi, si lentera tadi diganti dengan listrik. Bukan diganti dengan sangkar, diganti dengan listrik. Ya. Setelah itu si andong tadi diganti dengan kendaraan bermotor apa yang ada mesinnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, kenapa saya sebutin itu? Tujuan kita nanti kita akan mengetahui teknologi apa sih yang sebenarnya sudah berkembang di dunia ini bisa menyelamatkan lingkungan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja teknologi ramah lingkungan yang sudah berkembang ya. Itu tujuannya. Terus kemudian nanti kita bisa mengetahui bagaimana sistem kerja dari teknologi tersebut, mencari tahu ya di dalam literasi yang ada ya. Ini salah satu contoh dari teknologi yang saya sebutin tadi. Setelah berkembangnya listrik dan motor tadi, itu menghasilkan satu energi yang digunakan untuk menggerakkan listrik sama kendaraan bermotor tadi. Dia pakai apa dia? Pakai energi fosil. Masih ingat energi fosil itu apa? Energi yang berasal dari minyak bumi fosil. Jadi ini contoh. Minyak bumi itu dari mana? Ada yang dari binatang yang tertimbun jutaan tahun yang lalu atau tumbuhan. Ya, kalau minyak bumi itu dari hewan-hewan. Kalau misalnya batu bara itu dari tumbuhan, ya, bedanya itu. Energi fosil ini terus berkembang untuk memenuhi si motor dan mobil. Akan tetapi dengan perkembangannya, ini tambah banyak kan si motor sama si mobil tadi. Enak soalnya. Kalau tadi kita misalnya gelap-gelapan itu pakai lilin, bukan ini dia apa? Bersentir tadi, lampu dari minyak tadi. Belum ada minyak ya? Sudah ada ya, tapi belum maksimal penggunaannya. Kemudian kalau misalnya mau jalan itu pakai kuda. Ya kalau ada kuda itu kan mahal ya. Ya enak. Setelah timbul ini enak kan, kemana-mana nggak capek, naik motor, nggak panas. Kalau nggak panas naik mobil gitu kan. Semakin lama semakin banyak. Dan itu mengakibatkan apa? Jadinya kemarin kalau kita terlalu banyak pakai kendaraan bermotor, banyak apa? Menyebabkan polusi, ya kan? Asap-asap yang ada itu banyak kali
vacuum, dan itu diprediksi memang bakal ada perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena bumi kan berputar kayak gini. Yang namanya sesuatu bergerak itu di dalamnya kan terjadi yang pernah kita sebutkan, ada radiasi, ada konveksi, ada induksi dan sebagainya. Bergerak. Kalau bergerak di dalamnya sebenarnya bergerak juga. Siapa yang bergerak? Air laut kan bergerak. Cuma kita nggak melihatnya kan, muter juga dia. Air laut, apalagi di dalamnya tadi. Di dalam tadi apa yang paling bawah? Paling bawah bumi. Ada apa? Bumi itu paling bawah terdiri dari apa? Cairan panas kan? Yang meletus sekarang ini loh, gunung-gunung. Sekarang gunung apa yang meletus? Gunung ruang ya. Tuh, di dalam bumi, di dasar itu tuh cairan panas. Inti bumi namanya. Nah itu kalau misalnya bumi yang berotasi, muter, dia juga bergerak di dalamnya. Air kalau misalnya digerakin, dia akan ada arusnya. Cairan inti bumi itu air bukan cairan juga, tapi dia panas kan? Bergerak, itu pasti dia menghasilkan energi juga. Makanya banyak yang mencoba untuk keluar. Siapa yang keluar si cairan tadi? Begitu ada retakan, ada celah, dia keluar. Keluar dalam bentuk apa? Letusan. Ya. Itu pelajaran kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah. Tentang permukaan bumi. Nah, pemanasan global ini mengakibatkan kekacauan. Ya, sama ilmuwan diciptakanlah suatu teknologi ramah lingkungan. Apa tujuannya? Teknologi ramah lingkungan itu untuk mengatasi yang tadi itu polusi segala macam, pemanasan global intinya. Polusi tadi diatasi dengan adanya teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu apa aja? Ada banyak. Ya. Teknologi ramah lingkungan itu ada yang terdiri dari air, ini apa ini? Kincir angin dan sebagainya. Yang ini apa ini? Panel surya. Satu, energi matahari. Ada 5 ya. Nah ini energi matahari, energi air, energi ombak, energi angin, sama energi panas bumi. Ada berapa? Ada 5 energi yang bisa kita olah sebenarnya. Tidak harus menggunakan energi fosil tadi. Energi fosil itu sudah kita mau ambil yang mahal kan? Mau bikin kilang dulu kita, Pertamina segala macam itu kalau mau diambil kan dibolongin dulu bawahnya, baru ditarik ke atas gitu kan, bikin kilang. Sistemnya energi matahari ini biasa kita sebut sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah ini energi matahari, dia dihasilkan dari matahari yang diambil energinya masuk ke dalam panel surya ini, ditampung. Pernah lihat nggak ini kalian? Kalau coba kalian amatin lampu-lampu yang ada di jalan itu kalau ada rempengan di sampingnya, itu berarti dia pakai energi surya. Sebenarnya kalau misalnya ini harganya murah, bagusnya genteng kita, rumah itu dikasih kayak gini. Kalau di Belanda udah kayak gini makanya rumah itu di atasnya dikasih ini panel surya semua. Cuman dia masih mahal, jadi orang kaya aja yang bisa ya. Sekarang sudah ada penemuan terbaru. Kalau ini kan pakai rempengan, sekarang enggak, dia kayak karpet panel suryanya. Jadi bukan rempengan kayak gitu lagi, tapi dalam bentuk karpet yang bisa digulung, dia dilempar gitu, baru ditutup di atas seng atau genteng yang putih gitu ya, di atas. Nah nanti baru kita olah. Kalau kita bisa seperti itu, kita nggak akan kekurangan energi ya, listrik udah nggak beli lagi, kita sudah bisa swasembada. Itu energi matahari, tenaga surya. Indonesia ini kaya sekali dengan cahaya matahari, ada di daerah peristiwa ya. Persentase mataharinya, nah ini salah satu PLTS-nya di Sulawesi Utara. Gunung Ruang itu di mana? Sulawesi mana? Yang meledak? Sulawesi Utara. Di sini ya. Ini salah satu nama ini. Jadi ini kalau sekilas kayak apa ya? Kayak pertandingan ya. Padahal ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Panel suryanya disebarin di sini, ya. Dan ini cocoknya mestinya ditaruh di daerah yang gersang. Kalau daerah yang subur sayangnya, kalau yang subur dimanfaatkan untuk apa? Tanahnya pertanian. Jangan pula nanti misalnya saya mau bikin teknologi surya, ada satu lahan subur, taruh di atasnya. Memang benar juga, tapi alangkah efisiennya kalau misalnya subur itu ditumbuhin tanaman, biar kita bisa bersumber pangan kan. Nah ini salah satu contohnya. Apa kita berkunjung ke Sulawesi Utara gitu ya, kalau jauh ya. Ini contohnya, banyak kali. Yang
biasa panasnya udah awal menjadi kayak panas sekali ya. Itu teknologi surya, energi matahari. Energi air gimana? Energi air itu dengan cara membuat bendungan. Bendungan ini ditampung airnya. Kalau bendungan dibuat bendungan, ini airnya ditampung di sini, kemudian nanti disalurkan melalui pipa-pipa. Nah, waktu pas disalurin tadi, pipa tadi, ini menggerakkan turbin. Nah, bergerak turbinnya. Ini menghasilkan listrik, itu namanya energi air. Bisa nggak kita praktikum ini? Bisa. Dengan apa? Dengan cara kecil. Contohnya, tong yang gede ini, kita masukin air, taruh di atas meja, dalam posisi yang tinggi ya, ya. Kemudian kita kasih lubang, kasih pipa. Nah, kita salurin ke mana? Kita buat turbin di bawahnya. Nanti kalau turbinnya bergerak, itu akan menghidupkan atau mengecas handphone bisa. Itu sudah ada yang meneliti anak SMP. Jadi dia menghidupin si turbin yang ada di bawahnya, menghasilkan tenaga yang nggak begitu besar, tapi cukup untuk mengecas HP atau menghidupkan lampu untuk beberapa jam. Itu bisa dipraktekan ya. Salah satu contohnya di mana? Di Jawa Barat, Waduk Cirata. Ini ya, waduk air itu banyak dikumpulin, kemudian nanti dialirkan, tapi dia sambil menggerakkan turbin. Ya, itu sudah dilaksanakan sama Presiden Jokowi banyak kali ya. Kemudian energi ombak. Bagaimana sistem energi ombak? Dia memanfaatkan perbedaan ketinggian air sama derasnya air. Ombak tadi. Ombak setiap lautan kan beda-beda. Ada yang di pantai itu ombaknya cuma kaki ya. Kalau saya kemarin di mana itu? Di Jogja, itu di dekat bandara airportnya. Apa namanya? Ombaknya ngeri kali gitu loh. Bener-bener kena. Beda kan di Lampung. Di Lampung itu ombak kecil, yang itu gede kali. Pinggiran laut bener gitu. Nah itu beda. Nah itu yang dimanfaatkan tenaganya energi ombak tadi. Ada ombak yang gede, ada ombak yang kecil. Nah, ombak yang besar tadi dimanfaatkan energinya. Kalau kalian tegak di pinggirnya, ombak itu gede, bisa keseret kalian. Ya itu energi loh, bukan kuntilanak atau setan yang menyeret kalian ya. Nah Indonesia itu energi ombaknya sangat besar. Contoh yang paling gede itu ada di Nusa Tenggara Timur. Ini gede kali energi ombaknya, karena dia berada di daerah yang strategis untuk energi ombaknya. Ini sudah ada belum ada? Sudah dibangun ya. Makanya Indonesia ini termasuk salah satu negara yang bakalan menjadi negara green country. Green country itu maksudnya negara yang akan memiliki energi hijaunya sangat besar. Nah, dengan kemarin waktu kampanye kan sering didengar energi hijau atau di berita-berita energi hijau. Apa sih energi hijau ini? Energi ramah lingkungan. Dia tidak memanfaatkan fosil, tapi lingkungan. Ini ombak. Ya. Kemudian apa lagi? Ini apa ini? Kincir angin. Kincir angin pasti menolak angin. Ada daerah tertentu yang anginnya itu sangat kencang. Contohnya di mana? Di Sulawesi Tengah atau Sidrap. Dia hampir mirip kayak di Belanda ya. Dimanfaatkan untuk menghasilkan. Nah selanjutnya ada geopanas bumi. Ada geopanas bumi bagaimana caranya? Dia mengolah panas yang ada di dalam bumi tadi, disimpan di bawahnya, kemudian ketika di atasnya itu misalnya rumah dalam cuaca dingin, nanti dia naik ke atas energi panasnya untuk memanaskan rumah. Kalau di Eropa, di negara luar negeri, di negara barat, itu kan ada musim dingin. Nah itu butuh dia energi termal di bawah sini, panas bumi. Itu apa? Pemanasan rumahnya. Kalau kita kan nggak perlu dipanasin ya. Harusnya kita ini perlu. Contohnya apa? Daerah yang ada energi panas kita punya 40% panas bumi dunia yang bisa kita olah untuk menjadi energi panas bumi. Ini salah satu contoh dari apa namanya energi panas bumi. Ada di mana? Ini kayaknya beda deh. Nah, Sumatera Utara. Sumatera Utara ada. Jauh dari kita, ternyata. Nah ini misalnya yang harusnya kita kunjungin. Study tour namanya. Study tour, bahasa Inggrisnya study tour untuk belajar. Kadang-kadang jadi tadi ya, nggak tahu kenapa dihapus. Nah ini biomasa. Kenapa ada sapi? Karena ada biomasa. Kalau biomasa, energi apa biomasa? Kenapa ada sapi? Apa hubungannya dengan teknologi ramah lingkungan? Memang sapi bisa menghasilkan teknologi? Ada tahu? Ada tahu nggak? Sapi bisa tidak menghasilkan teknologi? Kira-kira? Dalam bayangan kalian, sapi bisa nggak menghasilkan teknologi? Kira-kira dari sapi
lagi yang menghasilkan teknologi? Belum ada yang pernah baca? Belum ada yang pernah lihat berita? Dari apa? Dari kotorannya, kotoran sapi. Ini kebetulan sapi aja ditaruh di sini, kalau di sini ditaruh manusia mungkin nggak mungkin. Kotoran siapa? Kotoran manusia juga bisa. Kenapa? Karena kotoran manusia, kotoran itu kan menghasilkan bau ya. Bau itu sebenarnya apa? Gas gitu kan. Gas itu kalau dikumpulin itu bisa menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya satu pas ikan beli rame-rame ada energi di sini. Energi itu gitu. Energinya bukan dibuang ke cuma gitu aja, tapi disimpan dalam satu ruangan gitu. Dimanfaatkan. Ini sudah terjadi di Pulau Jawa terutama ya. Biomasa. Biomasa ini memanfaatkan kotoran ternak, salah satu contohnya kotoran sapi. Bagaimana dia bisa menghasilkan biogas? Biogas dari mana? Dari kotoran sapi tadi. Kotoran manusia juga bisa. Dia bisa untuk dijadiin api untuk masak. Jadi masaknya kita nggak bergantung sama LPG lagi. Dan dia nggak bakal meledak kalau pakai biogas. Beda dengan LPG. LPG pasti kemungkinannya meledaknya sangat tinggi kan? Itu biogas ya. Kalau misalnya ini dimanfaatin, kalau di Jawa, di Jawa juga sih ada septic tank, tempat penampungan kotoran tadi, itu ada yang khusus. Nah, dia bisa menghasilkan ini. Jadi dia gasnya nggak beli lagi, ya. Salah satu contoh misalnya kayak di Papua. Papua itu ada kota modern namanya. Papua kita ya, bukan Papua New Guinea, Papua kita. Itu kota modern, paling modern, udah kayak di negara barat. Yang listrik dia nggak ada di atas, tapi sudah ditanam di bawah listrik. Apa namanya? Kabel-kabelnya. Kemudian septic tanknya jadi satu. Kalau kayak kita kan misalnya perumahan, satu rumah satu septic tank kan. Di belakang sana septic tank. Anda bisa bayangkan setiap rumah punya septic tank sendiri. Berapa lahan yang harus kita lahan yang harus kita sediakan untuk buat lubang tadi. Belum nanti misalnya kita menyediakan sumurnya harus berjarak 9 meter, itu repot ya. Nah, di Papua itu menggunakan teknologi kota modern. Satu septic tanknya gede, jadi kalau bikin perumahan dia hanya menyalurkan pipa-pipa aja. Jadi pipa tadi nanti tingginya jadi satu di satu septic tank. Lalu nanti diapain kalau rame-rame itu kan cepat penuh. Justru itu yang dituju. Dengan cepat penuh tadi, tinggi manusia tadi dimanfaatkan untuk apa? Biogas tadi. Itu sudah ya. Nah, kalau misalnya kota kita sudah seperti itu, udah maju kayak gitu, sudah ramah lingkungan seperti itu, pengeluaran dari rumah tangga itu otomatis akan berkurang, ya. Nah, untuk menuju kayak gitu itu nanti tugas kalian, ya. Bisa nggak kira-kira nanti kalian kalau generasi bangsa besok mengubah pola pikir kita untuk agak sedikit ramah lingkungan? Kemudian apa lagi dari tumbuhan? Kalau ini kan dari hewan kotorannya. Kalau dari tumbuhan apa namanya? Bioetanol. Jagung, apalagi ya, ubi, itu bisa menghasilkan. Kalau yang bioetanol ini dari jagung, gulanya itu diolah, dia berubah menjadi bensin nanti. Pengganti bensin namanya bioetanol. Kalau biogas untuk menggantikan LPG. Kalau biodiesel itu dari sawit. Ini untuk diesel. Beda kan bensin sama diesel? Nah itu. Kalau bioetanol dari jagung, kalau biodiesel dari sawit. Sawit itu bisa diolah jadi minyak. Ya. Kemudian bidang transportasi. Bidang transportasi banyak. Ada yang namanya mobil listrik, ada yang namanya mobil surya, ada yang mobil hidrogen. Mobil listrik itu gimana? Mobil listrik kalau mau ngidupinnya tinggal dicolokin sumber arus. Ini sudah ada ya. Ambil dikit kita sumber ininya. SPB itu listriknya sudah ada. Kemudian mobil surya, pakai teknologi surya dia. Ada panel surya di mobilnya. Ini pakai matahari. Nah, kalau yang hidrogen ini yang lebih wow, ini pakai tenaga hidrogen, ya. Kayak baterai tapi diolah air. Kemudian bidang industri, biopulping ini apa? Waktu kita buat kertas. Waktu kita buat kertas itu pada awalnya kita menggunakan prosesnya itu agak tidak ramah lingkungan. Kemudian dicampur zat yang tidak ramah lingkungan. Akhirnya dicampur dengan apa?
banyak enceng gondok didiemin aja. Enceng gondok itu bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Contoh di Sungai Musi, Ampera yang pernah ke Ampera, banyak enceng gondok, jahat pula ya, nggak bagus. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, ya. Sisi positifnya itu bisa untuk menjernihkan, membuang racun-racun yang ada di dalam air, itu enceng gondok. Namanya fitoremediasi, sama ini nanjuang namanya. Kemudian biopori, di sekolah kita ada biopori, ada nggak yang pernah lihat biopori di sekolah kita? Di situ ada, ya. Apa fungsinya? Ada tahu? Ada yang pernah bertanya-tanya nggak? Apa sih lubang-lubang biopori itu? Nggak pernah. Hidup itu ini ya, banyak rasa ingin tahunya ya. Makan itu kan hanya sekedar untuk memenuhi energi, ya. Jangan hidup itu untuk makan, datang ke sekolah untuk jajan doang gitu. Sesuatu yang kita lihat itu kita jadikan tanda-tanya. Ada rasa ingin tahunya tinggi gitu loh, kepo. Kepo itu berarti bukan yang menggosip, bukan. Ya, misalnya ada telek nempel di sendal. Ada rasa ingin tahunya ada, ya. Kok bisa telek nempel di sendal kan gitu kan? Ya memang kan gitu. Nanti berpikirlah kita kan gimana caranya buat sendal yang kalau misalnya kita telek nggak nempel gitu kan? Nah itu kan namanya rasa ingin tahu. Loh, orang-orang begitu ilmuwan tuh berpikirnya kayak gitu lah. Ilmuwan tuh berpikirnya nyeleneh. Sesuatu yang di luar out of the box ya, di luar dari sense dari kamar apa dia pikiran kita, ya. Ilmuwan namanya, mikirnya aneh-aneh. Jangan pula kalau yang aneh-aneh yang negatif itu beda lagi gitu ya. Nah biopori itu misalnya hujan, airnya masuk ke sini, mencegah banjir. Jadi dia nanti rembes di sini, mempercepat proses perembasan air. Namanya biopori, rembes gitu kan. Kalau nggak ada biopori kan ya, ini sudah. Kemudian pengolahan air ini biasa ini yang dibuat pelajaran anak sekolah zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Pakai spon hidup dan sebagainya, alam sabut kelapa untuk menjernihkan air. Ini salah satu teknologi ramah lingkungan yang paling sederhana. Nah, kemudian ada yang namanya pengolahan air menggunakan osmosis, teknologi osmosis, ya kan? Dia nggak punya air. Nah, teknologi osmosis ini yang digunakan dengan cara apa? Mengubah air laut menjadi air tawar. Ini teknologi yang digunakan. Jadi airnya itu masuk karena dari luar. Karena air laut itu asin, sama air tawar itu nggak asin. Berarti pilih kental yang mana? Kental yang hilang, yang laut, ya kan? Yang lebih asin. Bisa disaring di sini. Airnya terus dia disaring sampai encer. Tapi garamnya tertinggal. Nah, namanya tekanan osmosis balik namanya. Itu yang digunakan untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Negara-negara Arab gitu ya menggunakan teknologi ini. Karena dia nggak ada air laut diubah jadi air tawar, bisa. Kita juga bisa sebenarnya kalau misalnya dari pesisir pantai, airnya masuk. Nah, kemudian teknologi yang lagi, nah dari sini kita ya, dari semua teknologi tadi itu adalah teknologi ramah lingkungan. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu nanti ikut ke situ ya. Ada 5 kelompok. Nah tugas kalian sekarang, sebelum saya kasih tugas, ada yang mau tanya nggak tentang teknologi ramah lingkungan? Ada yang mau tanya? Dari semua teknologi tadi, ada yang mau tanya? Cuma sekedar ini aja, sekilas aja. Apakah hanya itu? Tidak, masih ada lagi. Nanti gunakan handphone kalian untuk mencari informasinya. Tugasnya, silakan catat. Silakan diskusikan kelompoknya nanti berdasarkan presentasi ke depan. Waktunya nggak begitu banyak. Bagaimana teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi polusi udara di kota-kota besar
Pertumbuhan ekonominya bagaimana maksudnya? Hubungannya dengan pertumbuhan ekonominya? Bukan ada teknologi surga ini gimana? Pertumbuhan ekonomi masyarakat tadi gara-gara ada teknologi surga bagaimana? Meningkatkan kesehatan. Dari mana kamu bilang dia meningkatkan kesehatan masyarakat? Kalau pakai energi surya, dia nggak pakai energi fosil lagi, ya kan? Kalau nggak pakai energi fosil berarti pemerintah atau sumber energinya itu nggak pakai membakar lagi, ya. Ada lagi mau tanya? Nggak ada? Silakan ditutup. Ya, Tuhan. Sampai di sini kesimpulan dari materi teknologi ramah lingkungan itu adalah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan kita bisa mengurangi polusi yang ada, mengurangi efek-efek negatif dampak dari pemanasan global akibat dari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kemudian jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, penggunaan teknologi ramah lingkungan itu sangat besar manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi. Contoh, seandainya kita menggunakan biofuel atau tadi apa, bioetanol, apalagi biomasa, itu kan membutuhkan atau melibatkan masyarakat kan? Masyarakat nanti dia akan beternak. Kenapa? Ternak sapi. Dagingnya bisa diambil, kotorannya juga bisa dimanfaatkan. Jadi kita punya dua lapangan pekerjaan, ya kan? Ternak sama yang mengolah biomasa. Itu kan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian lingkungan tidak akan tercemar, ya. Nah, habis dari ini